Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa dengan saya Ika Sukmawati pada materi Sistem Indera. Di video kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ penglihatan. Nah, melihat adalah bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat contoh-contoh peristiwa di dalam hidup kita yang melibatkan kegiatan melihat. Yang pertama, di foto ini bisa kalian lihat bahwa bayi bisa tersenyum dan mengenali saat melihat orang tuanya. Kemudian di gambar yang kedua ini kalian bisa lihat bahwa anak-anak bisa menonton TV sebagai sarana belajar maupun refreshing. Dan di gambar ketiga ini kalian bisa melihat pengendara bisa menghindari lubang di jalan karena melihat tanda ada lubang di jalan tersebut. Nah, kalian juga bisa menyimak penjelasan ini serta gambar-gambar yang saya tunjukkan karena aktivitas melihat. Sekarang akan kita bahas tentang indera penglihatan pada manusia. Apa sih yang menyebabkan kita bisa melihat? Nah, kita bisa melihat karena kita memiliki organ yang berperan sebagai indera penglihatan, yaitu mata. Mata berperan sebagai fotoreseptor, yaitu reseptor yang menangkap sinyal eksternal berupa cahaya. Di dalam mata terdapat bagian yang disebut dengan fovea centralis pada retina, yaitu lapisan terdalam pada mata yang peka terhadap cahaya. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja bagian-bagian dari organ bola mata. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Nah, yang pertama, sklera. Sklera merupakan lapisan terluar yang berwarna putih yang bisa kalian lihat pada mata kalian yang disebut juga dengan tunika fibrosa. Lapisan yang kedua adalah koroid, disebut juga dengan tunika vaskulosa, yaitu lapisan tengah yang mengandung banyak pembuluh darah untuk penyaluran nutrisi dan juga mengandung banyak pigmen sebagai penyerap refleksi cahaya. Yang ketiga adalah lapisan retina yang disebut juga dengan tunika nervosa. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam pada mata yang mengandung sel-sel fotoreseptor dan juga sel-sel saraf. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana struktur dari anatomi mata. Di gambar ini kalian bisa melihat bahwa anatomi mata itu tersusun dari banyak bagian. Nah, bisa kalian lihat bagian-bagian tersebut yaitu sklera, ligamen suspensor, kemudian kornea, ada iris, ada pupil, ada aqueous humor, ada lensa, ada vitreous humor, kemudian ada saraf, yaitu saraf penglihatan, ada bagian fovea, ada bagian retina, dan juga koroid. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang peranan dari masing-masing struktur tersebut. Nah, yang pertama adalah kornea. Kornea itu merupakan bagian dari sklera yang berwarna bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva. Nah, lapisan konjungtiva ini berperan untuk melindungi kornea dari gesekan. Kornea berwarna bening agar cahaya bisa lewat dan difokuskan ke dalam mata. Nah, yang kedua adalah cairan yang disebut dengan aqueous humor. Aqueous humor ini merupakan cairan yang dihasilkan oleh badan siliaris pada mata dan berperan mengisi bagian depan lensa. Nah, cairan ini berfungsi untuk memberikan nutrisi bagi kornea dan juga lensa, serta membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, bagian yang selanjutnya yaitu adalah kanal Schlemm, yaitu pengatur volume aqueous humor yang dapat mengendalikan jumlah dari cairan tersebut di dalam mata. Nah, kanal Schlemm ini dapat mengatur volume karena dia dapat mengalirkan isi dari cairan tersebut ke pembuluh darah. Bagian selanjutnya adalah pupil. Pupil ini merupakan lubang sebagai jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Kemudian ada bagian yang disebut dengan iris atau selaput pelangi, yaitu bagian yang mengatur diameter pupil. Nah, iris ini dapat mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan cara melebarkan atau menyempitkan diameter pupil. Dan otot-otot yang mengatur diameter pupil yaitu otot sfinkter dan otot dilator. Nah, di tabel berikut kalian bisa melihat perbedaan dari otot sfinkter dan juga otot dilator. Nah, perbedaan tersebut ada pada tipe kontraksinya, kemudian bentuknya, dan juga persarafan yang bekerja pada otot-otot tersebut. Nah, di gambar berikut kalian juga bisa melihat bagaimana yang disebut dengan pupillary constriction atau penyempitan pupil itu terjadi pada saat cahaya yang masuk ke dalam mata itu bersifat terang. Kemudian ada juga pupillary dilation atau pelebaran pupil yang terjadi ketika mata dipaparkan pada cahaya yang gelap. Bagian selanjutnya dari bola mata adalah lensa mata.
Nah, lensa mata merupakan lensa konveks bening yang terbuat dari serat-serat protein. Nah, lensa mata ini memiliki daya akomodasi atau kemampuan untuk mengubah kecembungan sehingga bayangan bisa jatuh tepat pada retina. Bagian selanjutnya yaitu badan siliaris merupakan kumpulan dari ligamen suspensor yang berfungsi untuk mengubah kecembungan lensa mata melalui kontraksi. Nah, di dalam bola mata juga ada cairan yang disebut dengan vitreous humor, yaitu cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata. Cairan ini berfungsi menjaga bentuk dari mata dan juga mempertahankan tekanan di dalam bola mata. Bagian selanjutnya yaitu makula lutea merupakan bagian yang berupa bintik kuning di dalam bola mata, di mana di daerah tersebut terdapat fovea centralis yang mengandung sel-sel konus, yaitu sel-sel yang sangat peka dalam menerima rangsangan cahaya. Bagian selanjutnya adalah bintik buta, yaitu bagian di dalam mata yang tidak mengandung sel fotoreseptor. Sehingga jika cahaya jatuh pada daerah ini, maka tidak akan bisa diinterpretasikan sebagai bayangan, sehingga tidak bisa otak kita tidak bisa mengenalinya sebagai suatu penglihatan. Nah, bintik buta merupakan daerah awal di mana saraf optik meninggalkan bola mata. Nah, yang terakhir adalah saraf optik, yaitu saraf yang mengatur indera penglihatan. Saraf ini meneruskan informasi tentang cahaya yang dilihat dari mata menuju ke otak. Nah, selanjutnya mari kita lakukan percobaan sederhana. Nah, percobaan ini bisa kalian lakukan berpasangan dengan teman kalian. Percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelebaran dan juga penyempitan pupil. Nah, tahap-tahapnya bisa kalian lihat pada langkah berikut. Yang pertama, lakukan percobaan dengan teman sebangkumu. Nah, perhatikan pupil mata temanmu. Ukurlah diameternya dalam kondisi normal dengan mendekatkan penggaris ke arah mata. Nah, dalam hal ini kalian harus melakukannya dengan hati-hati ya. Kemudian catatlah datanya. Nah, setelah itu kalian mengarahkan senter ke mata teman kalian dan segeralah mengamati gerakan pupil yang ada pada mata teman kalian itu menyempit. Nah, setelah kalian mengamati gerakan pupil menyempit dan gerakannya sudah berhenti, kalian bisa mengukur kembali diameter pupil saat disinari oleh senter dan kalian catat kembali datanya. Nah, setelah itu, jika senter sudah dimatikan, kalian juga bisa mengamati bagaimana pupil itu nantinya akan melebar kembali. Selamat mencoba. Nah, kita lanjut ke bagian dari anatomi mata. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting untuk penerimaan cahaya yang masuk ke dalam mata. Bagian di dalam lapisan retina menunjukkan adanya sel-sel saraf penglihatan dan sel-sel fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan juga sel kerucut. Nah, perbedaan dari sel kerucut dan sel batang dapat kalian lihat di tabel berikut. Sel kerucut ini peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna, sedangkan sel batang peka terhadap intensitas cahaya rendah dan tidak peka terhadap warna. Nah, untuk sel kerucut, dia peka terhadap warna merah dan juga biru serta hijau. Untuk sel kerucut, dia menghasilkan protein iodopsin untuk penglihatan di saat terang, sedangkan sel batang menghasilkan rhodopsin, yaitu protein yang dibutuhkan oleh mata untuk penglihatan di saat gelap. Nah, ini bisa kalian analogikan pada saat kalian di rumah mengalami listrik padam atau lampu mati di malam hari. Nah, pada saat itu tentu kalian kesulitan untuk melihat ya. Ini adalah peristiwa kebutaan sementara yang terjadi saat lampu padam di malam hari. Nah, tahukah kamu kebutaan sementara bisa terjadi saat tiba-tiba keadaan menjadi gelap. Nah, saat terjadi keadaan gelap mendadak, mata kita harus beradaptasi dan itu memerlukan waktu untuk memproduksi rhodopsin, yaitu protein yang diperlukan oleh mata untuk penglihatan dalam kondisi gelap tadi. Nah, itulah yang menyebabkan kita tidak bisa melihat saat tiba-tiba cahaya itu menjadi gelap total. Nah, pada saat cahaya itu gelap dan mata kita sudah beradaptasi, sudah menghasilkan rhodopsin yang cukup, kita bisa melihat kembali. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang mekanisme melihat. Bagaimana sih rangsangan cahaya itu bisa menjadi sensasi penglihatan yang diinterpretasikan oleh otak kita? Nah, jalannya rangsangan berupa cahaya ke otak itu meliputi 4 tahap berikut. Nah, tahapan yang pertama yaitu cahaya masuk ke mata melalui kornea, kemudian diteruskan ke aqueous humor, kemudian ke pupil, lensa mata, vitreous humor, dan akhirnya nanti jatuh pada retina. Nah, kemudian cahaya diterima oleh fotoreseptor yang ada di retina dan akan terjadi pembentukan bayangan pada retina.
Nah, bayangan yang terbentuk pada retina mata itu memiliki sifat yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, setelah pembentukan bayangan pada retina, reseptor akan mengirim impuls ke saraf optik. Impuls dikirim ke lobus occipitalis dalam otak dan akan diinterpretasikan menjadi bayangan yang tidak terbalik, sehingga kita bisa menerjemahkan apa yang kita lihat. Nah, kemudian di sini kalian bisa melihat bahwa ada perbedaan mekanisme saat kalian melihat jauh dan juga melihat dekat. Nah, ada bagian yang bernama badan siliaris tadi pada mata yang berperan mengatur bentuk lensa. Perubahan bentuk lensa itu akan berakibat pada pembelokan cahaya dan pemfokusan bayangan pada retina. Nah, semakin cembung lensa yang ada pada mata kita, cahaya akan dibelokkan semakin tajam dan biasanya ini berperan pada saat penglihatan jarak dekat. Nah, kondisi ini disebut dengan akomodasi. Di gambar berikut, kalian bisa melihat perbedaan kondisi lensa mata ketika seseorang melihat dalam jarak dekat dan juga melihat dalam jarak jauh. Normalnya tidak memerlukan waktu yang lama untuk akomodasi dan mata bisa melihat baik untuk penglihatan dekat maupun jauh. Nah, kemudian saat kalian melihat sesuatu, tentu bola mata juga bisa bergerak-gerak ya, mengikuti arah benda yang kita lihat. Nah, gerakan bola mata ini terjadi karena bantuan dari beberapa otot penggerak bola mata. Nah, di sini ada 6. Yang pertama adalah rectus superior, yang kedua adalah rectus inferior, kemudian yang ketiga rectus medial, yang keempat rectus lateral, yang kelima obliquus superior, dan yang keenam obliquus inferior. Untuk otot rectus superior ini berperan untuk melihat atau menggerakkan bola mata ke arah atas. Sedangkan rectus inferior untuk menggerakkan bola mata ke arah bawah. Rectus medial berperan untuk menggerakkan bola mata ke arah tengah, sedangkan untuk rectus lateral untuk menggerakkan bola mata ke arah samping. Obliquus superior digunakan untuk menggerakkan bola mata ke arah bawah sebelah luar. Sedangkan untuk obliquus inferior digunakan untuk menggerakkan bola mata ke arah bawah bagian dalam. Nah, itulah perbedaan otot-otot yang menggerakkan bola mata sehingga bola mata kita bisa bergerak maupun berputar. Nah, pada gambar berikut kalian bisa melihat posisi dari otot-otot yang menggerakkan bola mata tersebut. Nah, setelah melihat tentang struktur dan juga bagaimana cara kerja mata, kita akan membahas tentang gangguan-gangguan terkait indera penglihatan. Nah, di gambar tersebut kalian bisa melihat salah satu tipe kelainan pada mata yang disebut dengan kelainan refraksi. Nah, kelainan refraksi inilah yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk melihat objek atau benda dalam jarak tertentu. Nah, yang pertama disebut dengan miopia. Miopia merupakan ketidakmampuan dari mata untuk melihat jarak jauh. Nah, biasanya ini bisa dikoreksi atau dibantu dengan menggunakan kacamata cekung atau kacamata negatif. Nah, yang kedua adalah hipermetropi atau ketidakmampuan seseorang untuk melihat dalam jarak dekat. Nah, kondisi ini bisa diatasi atau dibantu dengan menggunakan kacamata cembung atau positif. Yang ketiga adalah presbiopi, yaitu menurunnya daya akomodasi karena mata usia tua. Nah, dalam hal ini, untuk mata yang bersifat presbiopi bisa ditolong atau dibantu dengan penggunaan kacamata rangkap, yaitu kacamata yang memadukan antara lensa cembung dan lensa cekung. Yang keempat adalah astigmatisme atau silindris. Nah, ini merupakan kondisi ketidakmampuan penglihatan karena bentuk kornea mata yang tidak bulat atau tidak rata. Nah, kondisi ini dapat ditolong atau dibantu dengan menggunakan kacamata silindris. Nah, selain kelainan refraksi, gangguan yang terkait dengan indera penglihatan itu juga meliputi beberapa penyakit. Yang pertama yaitu katarak. Nah, katarak merupakan kondisi kekeruhan lensa mata. Nah, karena beberapa faktor, salah satunya adalah penumpukan glukosa, misalnya disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus. Kemudian, penyakit yaitu trakoma yang merupakan peradangan pada lapisan konjungtiva yang dapat juga menyebabkan kebutaan jika tidak diatasi dengan segera. Kemudian rabun senja yaitu kurangnya kemampuan melihat pada saat kondisi cahaya gelap. Nah, ini biasanya disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Nah, kemudian penyakit yang lain adalah buta saraf yaitu kerusakan retina atau korteks otak yang bertanggung jawab dalam proses penglihatan. Yang terakhir adalah penyakit buta warna, yaitu kemampuan untuk tidak bisa membedakan warna tertentu
karena kelainan satu atau lebih sel reseptor. Dan biasanya buta warna ini terjadi karena kondisi genetik. Nah, itu tadi adalah penjelasan yang bisa saya berikan terkait dengan materi sistem saraf, khususnya pada indera penglihatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.